Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan kami Statistikian. Dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan tutorial mengenai ARDL dengan EViews. ARDL atau singkatan dari Autoregressive Distributed Lag Model ya. Seperti apa konsepnya ARDL tersebut, rekan-rekan bisa membaca buku ekonometrik terkait dengan konsep ARDL ini, atau bisa membaca artikel kami di website kami yaitu statistikian.com. Pada kesempatan ini kita akan coba memodelkan konsep ARDL yang akan kita bangun, yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Jadi seperti ini ya konsepnya ya. Namun kita akan menggunakan data log natural ya. Jadi ARDL ini dianjurkan menggunakan data log natural karena biasanya data log natural ini stasioner pada varian ya. Jadi kita siapkan terlebih dahulu datanya di Excel, yaitu data log natural Y sebagai dependent variabelnya, kemudian data log natural X1 dan X2 ini ya, sebagai variabel independen atau yang mempengaruhi atau prediktornya, dan variabel dependennya adalah log natural dari Y atau lny. Jadi datanya kita siapkan di Excel seperti ini. Langsung kita buka aplikasi, ini data bulanan ya, ini data bulanan. Jadi kita buka aplikasi EViews kita. Kita menggunakan EViews versi 13 ya. Langsung saja kita klik file ya, klik file di menu EViews-nya kita klik file, kemudian import from file, atau bisa menggunakan open foreign data as work file ya. Kemudian kita arahkan ke tempat data kita simpan tersebut ya. Misalkan kita simpan di sini, jadi kita arahkan ke Excel yang kita miliki ya. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa nanti kita deklarasikan data ini sebagai data ini ya, data, oh maaf, ini tadi bukan data bulanan ya, ternyata data harian ya, data harian. Ini tanggal 1 bulan 1 2015, kemudian tanggal 2 bulan 1 2014. Jadi ini adalah data harian. Kemudian kita klik finish. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita perlu pahami dulu langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk uji ARDL ini ya. Yang pertama adalah stasioneritas data. Kita uji, syarat untuk ARDL adalah Y sebagai dependent variable ini harus stasioner pada first different ya. Dia harus stasioner pada first different atau I1. Sedangkan variabel bebasnya ini terserah, boleh stasioner pada level first different atau campuran keduanya. Jadi langkah pertama kita uji stasioneritas data dulu. Kita buka yang pertama ln X1 ya, log natural dari X1 nya. Kita klik view, kemudian unit root test. Kita pilih standar unit root test saja dan kita cek levelnya ya. Stasioneritas pada levelnya ya, pada level hasilnya 0,0000 kurang dari 0,05. Berarti ln X1 ini sudah stasioner pada level. Selanjutnya kita buka yang ln X2. Kita cek stasioneritasnya, ternyata pada level ya, menggunakan ADF juga. Nah, ini tidak stasioner. Jadi ln X2 nilai p-value-nya 0,0787 dari uji ADF. Karena lebih dari 0,05 berarti
belum stasioner. Karena belum stasioner, X2-nya kita cek apakah stasioner pada first different ya. Jadi sekali lagi, variabel bebas itu boleh stasioner pada level atau first different. Kalau second different tidak boleh ya. Nah, hasilnya p-value-nya 0,000 kurang dari 0,05. Jadi ln_x2 ini stasioner pada first different. Jadi campuran ya. ln_x1 pada level, ln_x2 pada first different. Tidak masalah, ini pada ARDL memang seperti itu. Kemudian variabel dependent syaratnya harus stasioner pada first different ya. Kita cek stasioneritas pada level bagaimana. Ternyata p-value-nya 0,8641. Jadi belum stasioner pada level. Kita cek stasioneritasnya pada first different. Nah, ini ya, first different hasilnya p-value 0,0001 kurang dari 0,05 berarti stasioner pada first different. Jadi sudah sesuai dengan syarat ini ya. Sudah sesuai dengan syarat stasioneritas data. Selanjutnya kita akan uji apakah terdapat kointegrasi Johansen ya. Jadi idealnya untuk ARDL itu tidak terkointegrasi menurut pengujian Johansen ya. Tetapi nanti harus terkointegrasi pada bound test. Nanti ini harus terkointegrasi ya pada bound test. Nah, jadi langkah pertama kita setelah stasioneritas data, kemudian kita kointegrasi Johansen. Caranya pada aplikasi Evius kita buka dalam bentuk grup ya, lny, kemudian lnx1 dan lnx2. Kita klik kanan open, kemudian S group ya, kita bisa beri nama grup tersebut. Selanjutnya kita klik tab view ya, tab view ada pilihan co-integration test. Ini ada dua ya, single equation atau Johansen system co-integration. Kita cek Johansen system co-integration test terlebih dahulu. Langsung aja kita tentukan log-nya ya, 1 sampai 4. Kita pilih dual constant ya. Kalau ini menggunakan Evius 13, kalau Evius 9 mungkin ini tidak ada pilihan seperti ini ya. Jadi langsung hasil Johansen co-integration test begitu saja. Nah, hasilnya kita cek ini ya, nilai ini ya. Nilai p-value-nya ini ada 2 yang kurang dari 0,05. Berarti sebenarnya ini ada 2 persamaan yang terkointegrasi. Cuman persamaan yang mana sebagai variabel dependent, apakah lnx1, lnx2 atau y-nya. Nah, kita bisa cek pada view, kemudian co-integration test pada single equation ya. Langsung kita pilih pemodelan angle Granger nggak apa-apa, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat jika variabel dependentnya adalah log natural y sebagai variabel dependent, nilai p-value-nya 0,9779. Jadi tidak terkointegrasi. Jadi ini sudah sesuai dengan konsep ini ya. Konsep bahwasanya kointegrasi Johansen tidak terkointegrasi. Selanjutnya kita akan memilih model terbaik. Karena ARDL itu sesuai dengan konsep pengertiannya ya, autoregressive distributed log model. Jadi nanti persamaan untuk memprediksi variabel dependent dalam hal ini adalah log natural y itu bukan hanya dari data level x1, lnx1 dan lnx2 saja, tetapi juga log dari variabel dependent itu sendiri maupun dari variabel independent. Jadi kita pilih nanti log yang mana yang paling bagus dengan kriteria nilai AIC atau AKIK yang paling kecil. Caranya adalah langsung kita klik tetap di grup yang jendela grup yang kita pilih tadi ya. Kita klik proc ya, langsung make equation ya. Nah, make equation, jadi equationnya seperti ini. Ini variabel dependentnya adalah lny, independennya lnx1 dan lnx2 serta ada intercept ya atau konstanta. Kemudian pada metode ini, combo box method ini kita pilih yang ARDL. Nah, ini ya, autoregressive distributed log model. Nah, kita klik ini, kemudian kita biarkan dulu apa adanya. Trend specification kita bisa pilih sementara restriction constant dulu, dependent
dan regresor maksimum lagnya kita misalkan biarkan 4 dulu ya. Kemudian optionnya berdasarkan nilai AIC. Nah, ini kita klik OK ya, pilihannya ini automatic selection ya, kita klik OK. Nah seperti ini, kita bisa beri name dulu equation tersebut supaya tidak hilang. Kemudian kita klik view ya, view, kemudian ARDL diagnostik, kita pilih kita pilih model selection summary ya. Jadi kita pilih mana yang terbaik, itu kriteria graph. Ini ternyata ARDL 431. Ini artinya apa? ARDL 431 itu ya, ARDL 431 artinya ARDL 4, 3 dan 1 itu artinya Y-nya itu ada 4 lag ya, Y 4 lag. Kemudian X1-nya ya, X1-nya itu 3 lag. Kemudian X2-nya atau ln X2-nya itu 1 lag. Nah, ini nanti yang akan include di dalam model. Nah, bisa juga kita cek dari tabelnya ya. Kalau tadi dari diagram, kita bisa cek dari tabel. Nah, ini ya perbandingan nilai AIC-nya ya. ARDL 431, 331 dan seterusnya itu dilihat dari nilai AIC-nya, maka yang terendah ini adalah ARDL 431 dengan AIC min 7,761568. Ini lebih kecil dibandingkan yang lain, maka ARDL 431 inilah yang terpilih. Nah, jadi seperti itu, kita ulangi lagi ya, jadi seperti ini. Jadi ARDL 431 sebagai model yang terpilih ya. Nah ini ya, jadi ARDL 431 sebagai model yang terpilih. Selanjutnya kita lakukan bound test ya. Bound test, klik view, tetap pada equation tadi, ARDL diagnostik, kemudian klik bound test. Nah kita lihat nilai F hitungnya ya, ternyata 5,7998 sekian. Ini kita bandingkan dengan F tabel pada kriteria 5%. Baik pada I0 atau level maupun I1 pada first difference, nilai 5,799 ini lebih besar dari kedua nilai ini, maka ini berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat kointegrasi menurut bound test. Jadi ini sudah sesuai dengan syarat ini ya, terkointegrasi berdasarkan bound test. Selanjutnya kita bisa uji asumsinya apakah memenuhi syarat asumsi normalitas, heteroskedastisitas maupun autokorelasi ya. Walaupun kebanyakan penelitian tidak begitu memperhatikan ini, tapi sebagai pembelajaran kita coba uji saja ya. Untuk normalitasnya kita klik tetap di equation yang sama, residual diagnostik, kemudian histogram ya. Nah ini ya, ternyata p-value-nya 0,00000 sekian ya, kurang dari 0,05, berarti ini tidak berdistribusi normal. Kemudian cuman karena ini datanya lebih dari 30, jadi ini bisa diabaikan ya kalau menurut teori dari central limit theorem ya. Jadi coba kita abaikan saja untuk normalitasnya. Kemudian untuk autokorelasinya kita bisa pilih serial correlation LM test ya. Nah, ternyata nilainya p-value-nya 0,0678. Ini lebih dari 0,05, berarti tidak terdapat autokorelasi. Jadi autokorelasinya aman. Kemudian untuk heteroskedastisitas kita bisa gunakan ini ya. Kita ada beberapa pilihan. Yang banyak digunakan Bruce-Pagan-Godfrey ya misalkan, atau coba kita menggunakan White test. Nah hasilnya bagaimana? Nah ini p-value-nya ya, ini nilai chi-square hitungnya ya 407,306, kemudian p-value-nya 0,0000 kurang dari 0,05, berarti ini terdapat heteroskedastis. Jadi untuk mengatasi permasalahan ini kita bisa menggunakan model yang dengan menggunakan estimator yang robust. Caranya sama seperti ARDL tadi, cuman kita masuk ke tab option ya, kita akan menggunakan estimator yang
kebal terhadap masalah heterosigidastis. Kalau sebab untuk autokorelasinya tadi aman. Jadi kalau untuk autokorelasi dan heterosigidastis sekaligus kita bisa pilih HAC, sedangkan untuk white ini apabila terdapat heterosigidastis ya, sedangkan untuk ordinary apabila tidak ada masalah asumsi. Jadi kita pilih white, kemudian klik OK. Nah, ini p-value dan standar error untuk ECM dan long run-nya itu nanti sudah robust ya, robust atau kebal terhadap pelanggaran asumsi heterosigidastis. Nah, ini hasilnya ya, hasil dari ARDL yang sudah robust tadi. Kemudian kita klik untuk menentukan apakah model ini interpretasinya nanti ECM-nya ya. Jadi syarat untuk persamaan jangka pendek atau ECM, error correction model, itu nilai ECT-nya harus negatif dan signifikan. Jadi kita cek ini ya di ARDL diagnostik, kemudian error correction result ya. Hasilnya kita lihat nilai ini ya, co-integration equation-nya ya. Nilainya adalah min 0,001812 ya. Ini berarti negatif. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian p-value-nya 0,0000 kurang dari 0,05. Berarti ini ECT-nya ya, ECT atau co-integration equation-nya itu negatif dan signifikan, berarti sudah memenuhi syarat untuk ECM atau persamaan jangka pendek. Jadi inilah hasil dari persamaan jangka pendeknya ya. Persamaan dari jangka pendeknya, variabel mana saja yang signifikan pengaruhnya terhadap variabel terikat atau LNY, yaitu ini yang nilainya atau p-value-nya kurang dari 0,05. Antara lain first difference dari log natural Y pada satu periode sebelumnya atau LNY min 1. Jadi ini artinya log natural Y satu periode sebelumnya. Ini first difference-nya ya, ini berarti dia signifikan. Kemudian ini juga LNY 2 periode sebelumnya signifikan, kemudian LNX1 satu periode sebelumnya signifikan, dan ini juga signifikan semua, LNX1 2 periode sebelumnya dan LNX2 level atau saat ini juga signifikan. Ini untuk menilai dari uji parsial terhadap ECM-nya. Kemudian untuk mengetahui persamaan jangka panjangnya, kita klik ARDL diagnostik dan ini co-integrating relation ya. Nah, ini ya, nilai ini adalah hasil persamaan jangka panjang ya. Ternyata yang signifikan itu adalah LNX2 ya, ini ya, kurang dari 0,001, dan series atau kointegrasinya itu seperti ini ya, dari LNX1 dan LNX2 terhadap LNY adalah seperti ini. Nah, ini saya kira sejauh ini kita sudah paham ya bagaimana memaknai hasil dari persamaan jangka pendek atau ECM dan hasil persamaan jangka panjang ya atau long run. Mana yang signifikan, yaitu jika p-value kurang dari 0,05. Selanjutnya kita cek apakah model ini stabil atau tidak menggunakan Choosum test dan Choosum square test ya. Caranya adalah tetap pada equation yang sama, kita pilih stability diagnostic dan recursive estimate ya. Recursive estimate kita klik, kita pilih Choosum test ya. Nah, ini nilai prediksinya yang warna biru ini berada di antara white noise warna merah ini, berarti dia stabil ya. Kemudian untuk Choosum square testnya kita klik sama seperti tadi ya, kita pilih Choosum of square test ya. Nah, ini ternyata keluar deh ya, ada yang keluar dari
garis merah ini, berarti ini tidak stabil ya. Jadi pada tutorial kali ini menunjukkan bahwa model kita itu sebenarnya ARDL yang kita dapatkan itu tidak stabil apabila berdasarkan Jusum Square Test ya. Nah, ini bisa berbagai faktor penyebabnya, salah satunya ya mungkin karena terdapat data-data ekstrim atau outlier ya, outlier yang juga berdampak kepada normalitas. Nah, ini kita bisa perbaiki datanya. Biasanya itu data dependennya ya, itu bisa dideteksi dari nilai standar residualnya. Coba kita cek ini ya, tetap di equation yang sama, aktual, kemudian kita pilih standar residual grafnya. Nah, ini ada nilainya yang jauh sekali ya, ini ya. Nah, jadi lebih dari 3 atau kurang dari min 3, ini ada banyak ya, ada beberapa. Ini berarti ada outlier. Jadi rekan-rekan bisa melakukan perbaikan datanya, bisa misalkan menggunakan Winsorize atau metode-metode lainnya supaya tidak terjadi data ekstrim sehingga nanti rasanya juga stabil ya. Kemudian kita bisa juga tes spesifikasi modelnya apakah sudah baik atau tidak dengan Ramsey set test ya. Nah, kita klik OK dan hasilnya untuk F hitung ya, probabilitasnya atau p-value-nya 0,6957 lebih dari 0,05, berarti sebenarnya lnx1 dan lnx2 ini sudah tepat untuk memprediksi dari lny berdasarkan persamaan dari ini, persamaan jangka pendek untuk menghitung lny berdasarkan lnx1, lnx2 dan kombinasi lag-lag yang ada. Jadi persamaan jangka pendeknya kita bisa cek di view, kemudian representation ya. Nah, inilah persamaan jangka pendeknya ya, persamaan jangka pendeknya hasilnya bagaimana. Nah, seperti ini. Jadi lny diprediksi dari 0,958 lny satu periode sebelumnya ditambah dan seterusnya. Nah, ini persamaan jangka pendeknya, dan ini adalah persamaan untuk co-integration equation atau persamaan jangka panjangnya. Jadi seperti itu ya rekan-rekan, saya kira mudah untuk melakukan ARDL menggunakan EViews. Yang terakhir bisa teman-teman juga melakukan forecasting ya atau peramalan. Ini kita misalkan beri nama LNYF, ini berarti log natural Y prediksi dari persamaan ARDL yang kita bentuk ya. Misalkan kita menggunakan dynamic forecast, kita klik OK. Nah, kemudian kita tunggu. Nah, ini hasilnya ya. Garis biru ya, ini berada di antara garis merah. Ini batas atas, kemudian yang di bawah merah ini adalah batas bawah 95% derajat kepercayaan ya, atau kurang lebih 2 dari standar error. Ini nilai RMSE-nya semakin kecil semakin baik, MAE, MAP, kemudian tail-nya ini semakin kecil semakin baik, dan hasil dari prediksinya bisa kita lihat di series LNYF ini. Nah, ini prediksinya ya, LNY prediksi hasil dari forecastingnya. Saya kira itu saja rekan-rekan, saya cukupkan untuk sementara ini. Apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar di video ini, atau rekan-rekan bisa komentar di website kami statistikian.com. Dan jika membutuhkan bantuan data bisa WhatsApp kami ya di 081515699060. Kita bisa juga memberikan jasa analisis statistik. Terima kasih, itu saja saya cukupkan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.